Perlu kita tekankan adalah bahwasanya manekung itu menggapai atau mencapai asal usul sangkan paraning dumadinya kita, yaitu kesempurnaan abadi. Nah, sekarang pertanyaannya, panjenengan paham belum apa itu kesempurnaan abadi? Kalau panjenengan sudah paham, sudah ngerti apa itu kesempurnaan abadi, panjenengan tidak akan main-main dengan manekung. Apapun yang terjadi tidak akan bisa menggoda panjenengan ketika panjenengan manekung. Kalau panjenengan sudah paham, sudah mengerti apa itu kesempurnaan abadi. Coba saya tanya sekali lagi, ada nggak yang belum mengerti dan belum paham apa itu kesempurnaan abadi? Kalau ada, akan saya jelaskan. Kesempurnaan abadi adalah mengait seluruhnya, para kadangku. Siapapun dia, jika berhasil kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi, yaitu kesempurnaan abadi, tidak akan tersandung masalah, tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami menderita, tidak akan mengalami kemiskinan, tidak akan mengalami kecelakaan, tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami hutang. Dan yang terakhir, tidak akan mengalami kematian. Dan semua itu hanya ditempuh dengan cara seperti ini. Nah, kalau penempuhannya itu dibandingkan dengan apa yang ditempuh, tidak sebanding, Mas ya. Kalau jenengan pengen tahu, tidak sebanding. Yang hendak dicapai, yang hendak diraih adalah kesempurnaan abadi, idamannya seluruh makhluk hidup, ditempuh dengan hanya duduk manis, makan kenyang,
dewasanya Mas. Kalau ilmu kebal yang tingkat tinggi yang diinginkan yaitu Aji Brojo Musti itu 41 hari puasa nih Mas. Dan ilmu kebal itu nggak ada apa-apanya dibanding kesempurnaan abadi. Sekebal apapun, jika salah makan, salah minum, kena meriang, bisa sakit. Nah kalau penyakitnya tidak diobati bisa modar, bisa mati. Nah kalau sudah mati kita berpisah sama istri tercinta kita yang cantik, berpisah sama anak kita yang lucu-lucu. Tubuh kita akan jadi rebutan hewan tanah. Nggak mikir kan jenengan di situ. Kesempurnaan abadi yang hendak panjenengan capai, haruskah untuk menggapainya saya motivasi setiap hari? Kalau ndak saya motivasi ngelokro, lawang yang akan mendapatkan kesempurnaan abadi itu panjenengan. Aneh panjenengan itu. Apapun yang kita miliki di dunia ini kertas Mas. KTP kita itu kertas, STNK SIM kita, BPKB kendaraan kita itu kertas, sertifikat rumah, sertifikat tanah itu kertas, ijazah kita, surat nikah kita itu juga kertas, uang bahkan itu juga kertas yang sewaktu-waktu bisa rusak. Kalau sudah rusak harus dibuang. Buangnya kalau tidak dibakar ya dipendem. Ada berapa banyak orang di luar sana yang menangisi kertas-kertas tersebut tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Panjenengan ingin seperti itu? Kesempurnaan abadi itu bukan kertas, itu identitas jati diri panjenengan yang menjadi asal usul sangkan paraning dumadine panjenengan. Dengan mencapai itu, dengan menggenggam itu, dengan manunggal dengan itu, panjenengan akan kalis dari segala sesuatu yang tidak mengenakkan di dunia ini. Kita bukan anak kecil lagi. Berpikirlah dewasa. Hanya anak-anak kecil yang melakukan, memerlukan motivasi itu anak-anak kecil. Orang yang sudah dewasa untuk melakukan sesuatu itu nggak butuh motivasi. Motivasi itu hanya untuk anak-anak kecil. Setiap kali kekadangan seperti ini, saya ingin menginformasikan sesuatu yang belum pernah panjenengan dapatkan dari orang lain terkait kesempurnaan abadi. Setiap kali kekadangan seperti ini, bukan selalu memberi motivasi sama panjenengan. Masa motivasi kok setiap hari? Kalau ndak dimotivasi, waduh saya kepikiran Pak Web, waduh saya bingung Pak Web, waduh saya lo piye bro kok gitu. Motivasi itu ya sekali dua kali, ndak setiap hari setiap malam. Dulu ketika saya berspiritual nggak ada yang motivasi saya Mas. Nggak ada. Lawang saya sebatang kara di jalanan, walaupun orang tua, lawang saya diusir sama orang tua saya, walaupun
punya keluarga, lawang saya berpisah dengan keluarga saya gara-gara diusir sama orang tua saya. Siapa yang memotivasi saya? Nggak ada. Tapi saya pernah berhasil menggenggam dunia, Mas. Saya pernah berhasil menggenggam ilmu-ilmu kesaktian sedunia. Saya pernah. Kalau kejayaan duniawi itu lebih berharga, mungkin saya sudah jadi miliarder. Tapi ternyata kejayaan duniawi itu nggak ada apa-apanya dibanding kesempurnaan abadi yang menjadi asal-usul sangkan paraning dumadine seluruh manusia hidup. Sebab karena itu semuanya saya tinggalkan. Nggak ada yang memotivasi saya. Saya harap jangan pernah lupa di dalam manekung berarti panjenengan itu sedang berusaha menggapai kesempurnaan abadi, dan kesempurnaan abadi itu idolanya seluruh makhluk, Mas. Ada nggak makhluk yang kepengen sakit itu? Ada nggak makhluk yang kepengen miskin, kepengen susah menderita, kepengen mati itu ada nggak? Hanya makhluk-makhluk yang berputus asa yang pengen seperti itu. Kalau makhluk yang sehat nggak mungkin mau miskin, menderita, bermasalah, modar alias mate, itu nggak mungkin mau. Nah kalau nggak mau, jalannya apa? Hanya ada satu jalan, yaitu manunggal dengan kesempurnaan abadi. Nah mencapai kesempurnaan abadi ono prosesnya. Lawang ngising enak prosesnya kok, ya enggak? Beol aja ada prosesnya, apalagi menggapai kesempurnaan abadi. Iling-ilingen itu, ingat-ingat itu. Saya ingin setiap kali kadangan saya itu memberikan informasi-informasi terkait kesempurnaan abadi yang panjenengan belum paham, belum ngerti, belum tahu. Sehingganya ketika nanti panjenengan berhasil manunggal dengan kesempurnaan abadi, ilmu pengertiannya sudah kepegang, ilmu pemahamannya sudah kepegang, ilmu pengetahuannya sudah kepegang. Sehingganya ketika menyaksikan jenengan ndak gumun, ndak heran. Bukan memberi motivasi. Saya duduk di sini lagi memberi motivasi. Saya duduk di sini lagi memberi motivasi. Mongko jenengan wis tuwek-tuwek. Lawang yang muda-muda itu, jenengan ingin tahu itu muda-muda belum punya istri semua itu. Mementingkan kesempurnaan abadi. Lawang panjenengan sudah punya istri, sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu, mosok gak pingin ngomong nganti tekan ngomong tekan nganti ngomong putu, ngomong buyut, mosok gak pingin. Jadi jangan mudah berkata saya kepikiran, saya bingung, saya jenengan sedang menggapai kesempurnaan abadi. Pencapaiannya kayaknya urung enek sing gelem ngajarke ya. Yang mau mengajarkan kayaknya sepertinya belum ada kan? Kemungkinan besar di luar sana ada banyak yang sudah sampai di makom ini. Udah banyak. Tapi yang bersedia dan mau mengajarkan mana coba? Saya pengen tahu. Jenengan harus dewasa deh, harus dewasa.
Nah, sebelum manekung kita itu distempel sebagai putra Rama. Ya. Di tengahnya ono tambahannya mana kekudangan. Nah, kekudangan itu arti maksudnya harapan. Nah, harapannya siapa? Harapannya moho urip, moho suci. Artinya setempel putra Rama itu jika jatuh bisa bangun sendiri, ndak menunggu dimotivasi. Itulah putra Rama. Nah, kalau jatuh ndak ada yang motivasi, ndak mau bangun, ndak bisa berdiri sendiri, duduk putra Rama kuwi jenenge wong wantah, wong awam. Kalau putra Rama jatuh bisa bangun sendiri, lupa bisa ingat sendiri, tidak menunggu dimotivasi, tidak menunggu dielingake atau diingatkan. Itu putra Rama. Makanya di pertengahan manekung dulu saya galak. Soalnya ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh loh. Terus yang dicapai, yang digapai itu nggak tanggung-tanggung. Gusti Allah lah bahasa umumnya, bahasa awamnya. Yang hendak kita capai, yang hendak kita gapai itu Gusti Allah. Ora tanggung-tanggung. Bukan sekedar surga. Wih, surga orang kayaknya apa-apaan ya dibanding Gusti Allah. Gampang kan ini bahasa awamnya itu ya. Mencapai, menggapai surga aja miliaran mas biayanya. Coba tanyakan itu sama pengejar surga. Nah, pengejar surga disetempel tidak akan sempurna imannya kalau belum terbang ke biayanya terbang rono piro. Ngejar surga loh itu mas. Apa mana iki ukuran Gusti Allah? Beh jenengan. Ini bukan sesuatu yang remeh dan sepele. Dan kita bukan anak kecil lagi. Cerdaslah di dalam beriman, dan berimanlah dengan cerdas. Kalau panjenengan cerdas, tidak beriman, panjenengan bisa jadi koruptor atau pecundang. Nah, kalau beriman tapi tidak cerdas, panjenengan bisa jadi teroris, ngebom hotel, ngebom masjid. Cerdaslah di dalam beriman, dan berimanlah dengan cerdas. Kita bukan anak kecil lagi. Sebab karena itu setiap kali ada kadang yang hendak mengikuti manekung, sebelum manekung asli aku kan rewel nyong anjenengan rumangsa tak takoni sing aneh-aneh apa ora sadurunge manekung. Dan mbok ilingo itu. Manekung itu ndak remeh loh. Yang jenengan sebelum mengikuti manekung tak takoni ngono kuwi. Apalagi ada kabar manekung tidak selamanya ada.
selesai-selesai. Nah, satu misal jenengan manekungnya ndak selesai-selesai, manekungnya nggak selesai-selesai, kesusul dengan yang baru, yang baru datang, berhasil, yang baru datang, berhasil, yang baru datang, berhasil, lan jenengan ndak berhasil, nggak selesai-selesai sampai manekung berakhir. Iya. Mau protes sama saya? Memangnya saya yang nganuin manekung? Coba untuk poro kadang yang bukan manekung maju ke depan, ngumpul di tengah semua. Bukan jenengan gak gitu. Ya di belakang sana juga nggak apa-apa Pak Mariano. Untuk panjenengan yang selama berbulan-bulan belajar bersama saya di sini, saat sekarang ini panjenengan sudah layak saya katakan sebagai sumber mata air kehidupan yang tidak menutup kemungkinan entah kapan waktunya akan ada seseorang yang menimba air pribadimu. Di dalam hukum alam, saya berani memastikan ketika panjenengan pulang nantinya, setidaknya teman panjenengan yang sekian lama berpisah dengan panjenengan tidak pernah melihat panjenengan pasti bertanya, katakanlah Eko, hei bro, berbulan-bulan saya tidak pernah melihat kamu. Kamu kemana saja sih? Atau saya dengar-dengar kamu sedang berguru. Kalau memang benar kamu sedang belajar, sedang berguru, mbok saya dituturi, janjane kowe sinau apa sih? Sebagai putra kekudangane Rama, kita dituntut untuk jujur, terbuka apa adanya. Artinya, ketika hal itu terjadi, panjenengan harus bisa menghadapi apapun yang ditanyakan terkait wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Tentang itu, saya akan mengajukan pertanyaan kepada panjenengan. Dan Eko, saya anggap sebagai wakil dari semuanya. Mas Eko, menurut ilmu pengertian sampean, ilmu pemahaman sampean, ilmu pengetahuan sampean yang sudah panjenengan dapat selama belajar bersama saya di sini, wahyu pancagaib itu apa, Mas Eko? Lima pemberian roh piye? Katakan
Mas Eko? Wahyu pemberian Tuhan. Oh keren, kedengarannya keren Mas Eko. Wahyu pemberian Tuhan itu bagaimana sih Mas Eko? Oh. Apakah yang lainnya juga akan menjawab sama seperti Mas Eko? Woi bro, kenapa diam aja? Kalau tidak sama, coba saya nanya dengan pertanyaan yang sama kepada Mas Yuli. Wahyu Pancagaib itu apa Mas Yuli? Sepertinya panjenengan harus sering masuk ke dalam aula, karena di dalam aula saya menulis besar-besar tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Jika perlu dipoto nganggo Android jerat, nah dihafal ke. Di sana ada tulisannya gede-gede. Nah, kalau jawaban panjenengan seperti itu, panjenengan akan diteter pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau yang bertanya itu orang yang benar-benar awam. Kalau orang yang pernah mempelajari spiritual, jenengan diteter dengan pertanyaan-pertanyaan, jenengan akan dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau jawabannya seperti itu, nah, Wahyu Pancagaib adalah sedulur papat kalimo panjer. Kunci adalah mutmainah, pauling adalah aluama, asmo adalah hidup, mijil adalah amara, singkir adalah subya. Apa itu sedulur papat kalimo panjer? Sedulur papat kalimo panjer adalah 5 ruh yang menggerak dan menggerikkan manusia hidup. Lah, melalui 5 ruh tersebut, sedulur papat kalimo panjer inilah kita bisa mengenal identitas jati diri pribadi. Dan barang siapa yang mengenal identitas jati diri pribadinya akan mengenal Rabbnya atau datnya atau Tuhannya. Simpel bukan? Mingkem gue wong takon nek dijawab gue. Oke. Pertanyaan kedua. Apa itu Wahyu Pancalaku? Ayo Mas Eko wis keringetan urung apa-apa. Slow bro, slow. Anggap saya temanmu. Ditakoni ngono wis keringetan lho. Gobias beh. Malah piye ditakoni kancamu ning omah? Ayo coba jawab, apa itu Wahyu Pancalaku? Nah, Wahyu Pancalaku adalah sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo panjer. Jika ditanya apa saja Wahyu Pancalaku itu, lah nembe mbok jelas nih kuwi mau. Pertanyaan ketiga. Ada perbedaan antara laku murni menuju suci dan laku suci menuju abadi. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di patrap samadhi. Laku murni menuju suci adalah lakunya putra kekudangan Romo sebelum manekung. Sedangkan laku suci
suci menuju abadi adalah laku putra kekudangane Rama sesudah manekung. Letak perbedaannya, ada perbedaannya, dan letak perbedaannya ada di patrap samadhi. Sekarang saya mau bertanya tentang patrap samadhi bagi putra kekudangane Rama yang masih laku murni menuju suci alias belum manekung. Eko keringetnya benasat sih. Ganti ning Yuli. Mas Yuli, di dalam laku murni menuju suci, bagaimana cara melakukan patrap samadhi mijil soan? Mikir. Sekarang beralih ke bule. Bule, di dalam laku murni menuju suci, bagaimana tata cara melakukan patrap samadhi mijil soan? Bukan perbedaannya, ini caranya patrap. Kalau perbedaannya kan sudah saya jelaskan tadi. Siap. 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 Bukan begitu, mijilnya komplit. Simpel. Terus terjadi proses piye? Belum. Mas Adi Lumajang, coba saya beralih ke Mas Adi. Mas Adi, di dalam laku murni menuju suci, bagi seorang putra kekudangane Rama yang belum manekung, bagaimana tata cara melakukan patrap samadhi mijil soan, Mas Adi? Siap. Siap. Baca kuncinya berapa kali, Mas Adi? Oh, siap. 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 Lalu bersamadhi. Siap. Setelah bersamadhi dirasa cukup, diawali dengan Diakhiri dengan panutup. Caranya samadhi, Mas Adi? samadhi, tangan diturunkan dengan posisi Siap. ini boleh. Siap. Terus Di saat bersamadhi tidak ada atau keinginan apapun, kita cukup pasrah dan nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan samadhi. masih belum tepat semua. Perbedaan antara laku murni menuju suci dan laku suci menuju murni, laku suci menuju abadi adalah ada di tata cara melakukan patrap samadhi. Patrap samadhi di dalam laku murni menuju suci seperti ini. Patrap samadhi mijil soan simpel aja. Langkah awal bermula dari palungguh pam
menikmati rasa dan perasaan tenang, plong, nyaman, enak, itu puas, cukup, bisa diakhiri dengan palungguh panutup. Itu patrap samadhi mijil sowan di dalam laku murni menuju suci. Jadi ndak pakai non aktif, itu adanya di laku suci menuju abadi, itu berlaku hanya untuk putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung. Kalau belum manekung, yang digunakan wahyu pancalaku. Mudeng. Nah, sekarang di laku suci menuju abadi. Saya bertanya kepada Pak Mariono. Pak Mariono, tata cara melakukan patrap samadhi di dalam laku suci menuju abadi bagaimana Pak Mariono? Tangan ke jantung, tempelkan jantung, terus baca palungguh palungguh jati, terus rasakan detak jantung itu, terus selama-lamanya pokoknya sampai ada rasa seperti ganjal di jantung. Terus habis itu kalau sudah rasakan itu, terus giring 4 sedulur papat itu ke cakra otak. Jauh. Iki mijil sowan. Kenaan itu Pak. Kan. Gini. Tata cara patrap samadhi mijil sowan di dalam laku suci menuju abadi, langkah awal palungguh jati, ya. Langkah awal palungguh jati. Kemudian patrap kunci, baca kunci 7 kali, berlanjut ke patrap pauling, baca pauling 3 kali, kemudian nyebut asmo, dimijil sowankan. Sowannya hanya sampai di sabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Kemudian turunkan tangan di posisi yang nyaman dan bersamadhi total. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat, dan kesadaran pun jangan digunakan jika perlu. Yang jenengan jawab itu manunggal jati. Nah, ini jenengan ini. Nah, kalau panjenengan nanti berhadapan dengan orang awam, mendapat pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebihnya seperti yang saya tanyakan tadi, aduh, itu memalukan buat saya. Nganti ada yang mandi keringat, ada yang jublek ae, ono sing gemeteran. Aduh, iki piye iki? Itu penting dan itu perlu, nggih. Karena apa? Karena yang namanya sumber mata air kehidupan, ya, sudah pasti, dan saya bisa memastikan entah kapan waktunya pasti akan ada yang mencari untuk menimba air diri tersebut. Nah, yang namanya orang menimba air sudah tentu banyak pencarian, kan? Pencarian yang dimaksud berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau panjenengan tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat, sang penimba air tetap tidak akan ragu, karena dia melihat memang ada air. Tapi sang penimba air akan mengalami kebingungan-kebingungan. Nggih, kalau jawaban panjenengan tidak tepat atau kurang tepat, itu akan menjadikan sang penimba air mengalami kebingungan
landasan atau dasar. Karena orang awam awalnya pasti akan bertanya seperti itu. Ya. Kalau panjenengan sudah bisa menjawab simpel seperti jawaban-jawaban saya tadi, nah pertanyaan selanjutnya itu sudah main rasa. Ketika jawaban kita itu tepat, sang penimba sudah pasti tersentuh. Artinya rasa kita sudah nyambung dengan dia. Nah, ketika rasa kita sudah nyambung dengan dia, apapun yang kita omongkan dia mudeng. Jadi secara tidak langsung jawaban tepat kita di awal tadi itu adalah teknik untuk menyambungkan rasa kepada sang penimba air. Oke. Sering-sering masuk di aula ya. Baca itu tulisannya. Oke. Dan saya rasa yang lain juga sama. Mungkin bentuk jawabannya berbeda, tapi tetap kepanjangan jawabannya, itu kepanjangan, kurang simpel. Jawabannya kurang simpel. Jadi kalau ada yang nanya, Mas Eko, saya dengar sampean sedang belajar. Selama ini saya cari-cari, saya sering main, kok enggak pernah ketemu. Nanya-nanya ke teman yo, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu katanya sama sedang belajar. Sama belajar apa sih Mas? Wahyu Ponco Gaib. Simpel aja. Blak kotak apa namanya? Belajar Wahyu Ponco Gaib. Wahyu Ponco Gaib ku ya apa Mas Eko? Nah, jelaskan dengan kata-kata yang tepat seperti yang saya contohkan tadi. Jadi orang perlu bulet. Nek sampean awalnya bulet lah kok mburine tetep bulet, lu bulet mana mburine lek bukaane bulet. Simpel Wahyu Ponco Gaib ya, mesti kan dia gak mudeng lek wong awam. Kalau bukan orang awam kan pasti pernah dengar, oh Wahyu aku pernah loh, sampean belajar temenan. Nah, lebih gampang lagi. Nah, untuk orang awam yang belum tahu apa dan bagaimana itu Wahyu Panca Gaib, dengan jawaban pembukaan tadi jenengan sudah punya sampel. Dari ngelanjut ke Wahyu Panca Gaib gini oke. Tapi jangan diberi ending wani biro. Jangan diberi ya. Awas. Jadi perbedaan patrap samadhi yang ada di dalam laku murni menuju suci dan laku suci menuju abadi ada di patrap samadhi mijil sowan dan mijil toto lengga. Kalau mijil sampurna podo wae, mung beda palungguh awale tok. Itu pengertian dasar, itu pemahaman dasar dan pengetahuan dasar ketika kita ditodong pertanyaan terkait apa dan bagaimana itu Wahyu Panca Gaib, Mas. Dan nanti panjenengan akan tahu sendiri betapa banyaknya orang yang akan mencari itu. Nah, kalau panjenengan tidak menguasai pengertiannya, tidak menguasai pemahamannya, semua urip, tapi begitu ditodong apa ya ujuk-ujuk. Iya, kalau sikon kita ketika ditodong itu dalam keadaan nunggal, karena dengan keadaan nunggal sudah pasti yang akan menjawab adalah dia sendiri.
sendiri alias hidup itu. Lalu pas lagi macul, lagi macul tato, Mas Eko, bocah gaib ki apa? Ayah ngono. Ndandap sampean. Tapi ketika kita dalam sikon manunggal jati, jangan takut. Pertanyaan model apapun kita pasti bisa menjawab. Ini tentang kemungkinan ketika kita sedang tidak manunggal jati. Dan saya katakan sampai belum lulus. Apa jawab pitakon semono gampang ora entos, ana sing adus keringet, ana sing jublek, ana sing gemeter. Lha kuwi keringete asat bareng wis ora ditakoni. Sambil nganggur, kalau apa sambil santai, mbok dibuka buku putih. Kayaknya ini buku putih gue enak. Ada itu di buku putih itu. Apa dan bagaimana wahyu ponco gaib, ponco laku gue enak nih gue. Pelajari ya, itu penting. Penting buat panjenengan karena panjenengan sudah menjadi sumber mata air kehidupan yang tidak menutup kemungkinan entah kapan waktunya akan ada yang datang untuk menimba air diri panjenengan. Itu umum ya. Takon ponco gaib kuwi apa sih? Ponco gaib ki piye sih? Itu paling umum dipertanyakan. Nah, bermula dari jawaban yang kita berikan, kita berusaha nunggal karo urip, sehingganya selanjutnya urip kuwi dhewe sing bakal jawab. Jadi ndak perlu ngerancang, ndak perlu ngiling-ngiling. Oke, belajar lagi. Tapi maksudnya belajar mengenal ki mau. Dibalik nih, mosok supaya apa lupanya itu dihapus supaya ndak lupa lagi. Enggak sampai kan jenengan pernah toh laku ekstrim dengan saya, dan ketika itu saya katakan hilangkan sungkanmu, hormatmu, malumu, rikuhmu, kan saya pernah katakan itu, dan ketika itu panjenengan mampu melakukannya. Kenapa sekarang saya nanya gitu sampean keringetan? Masa aku isi medeni? Wes bubar barisan. Lot. Kayak wongnya kayak. Saya rasa itu juga termasuk bentuk kekadangan ya, untuk panjenengan yang masih manekung. Dengan begitu panjenengan jadi lebih memahami, lebih mengerti lagi tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, dan di mana letak perbedaan patrap samadhi di laku murni menuju suci dan laku suci menuju abadi. Okay. Katangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini, nggih. Kita lanjut besok dengan
saya memberi ilmu pengetahuan, ilmu pemahaman dan ilmu pengertian, bukan motivasi, nggih.